teman-teman semuanya, anak didik kami semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan media belajar TIK di SD. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis paragraf menurut letak gagasan utamanya, yaitu ada 3, yaitu 1. Paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utama berada di awal paragraf. Kalimat disusun dari pernyataan umum menjadi khusus, yang kemudian disusul dengan penjelas. Pola paragraf ini disebut umum ke khusus atau kalimat utama ke kalimat pengembang. Contohnya, Indonesia adalah negara yang majemuk. Terdapat banyak agama dan kepercayaan, dan selain itu, suku budaya Indonesia sangat beragam. Misalnya suku Jawa, Madura, Batak, Ambon, dan masih banyak lagi suku-suku yang memiliki ciri khas masing-masing. Yang menjadi gagasan utama yaitu Indonesia adalah negara yang majemuk. Yang kedua yaitu mengenai paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan kalimat yang berisikan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Pola paragraf ini adalah khusus ke umum atau kalimat pengembang ke kalimat umum. Sebagai contoh, suku Jawa, suku Madura, dan Batak, Ambon adalah salah satu dari sekian banyak suku yang terdapat di Indonesia. Selain suku dan budaya yang beragam, terdapat pula berbagai agama dan kepercayaan. Maka dari itu, Indonesia dikenal dengan negara yang majemuk. Yang menjadi gagasan utama terdapat pada akhir paragraf, yaitu Indonesia dikenal dengan negara yang majemuk. Yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Kalimat utama yang terletak di akhir paragraf merupakan penegasan dari kalimat di awal paragraf. Pola paragraf ini adalah umum, khusus, umum. Contoh, bunga melati cukup diminati banyak orang. Selain bunganya yang cantik, bunga melati juga sangat harum. Bahkan bunga berwarna putih ini dijadikan sebagai simbol kesucian. Keharuman bunga ini sangat cocok untuk ditanam di dekat rumah dan cocok sebagai tanaman hias. Oleh karena itu, bunga ini menjadi salah satu bunga favorit bagi pecinta tanaman dan bunga. Yang menjadi gagasan utama yaitu di awal dan di akhir paragraf, di mana kalimat yang di akhir paragraf adalah kalimat menjelaskan pada kalimat penjelas pada kalimat yang ada di awal paragraf. Yang keempat adalah paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Biasanya diawali dengan gagasan penjelas sebagai pengantar, lalu disajikan gagasan utama sebagai puncaknya. Setelah itu masih dilanjutkan dengan gagasan penjelas. Contohnya, manusia lahir ke dunia membutuhkan orang lain. Mereka juga makan membutuhkan orang lain. Bahkan mati pun masih membutuhkan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri karena kita sangat membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini. Tidak ada satupun pekerjaan besar yang tidak membutuhkan orang lain. Bahkan orang terkaya sedunia memiliki segalanya pun tidak bisa hidup sendiri. Yang menjadi gagasan utama terletak di tengah-tengah paragraf, yaitu hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Terima kasih.